Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Nasyati. Kali ini kita akan belajar tentang SPLSV. Apa itu SPLSV? Jadi, SPLSV itu merupakan sistem persamaan linear satu variabel. Pertama-tama, teman-teman harus mengetahui dulu nih, bentuk umum dari SPLSV ini. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B itu sama dengan C. Ini saya berikan kotak. Nah, jadi bentuk umum dari SPLSV ini adalah AX ditambah B sama dengan C. Saya taruh di sini untuk pengingat. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki contoh soal 7X sama dengan 28. Maka X-nya itu berapa? X-nya itu sama dengan 28 dibagi 7. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi, X-nya ini sama dengan 4. Ini adalah contoh sederhana dari SPLSV. Selanjutnya, saya memiliki contoh soal yang lain untuk persamaan satu variabel ini. Saya mempunyai 4 dalam kurung 1 dikurangi dengan P ditambahkan dengan 3 dalam kurung 4 tambah 5. Maaf, P tambah 5 sama dengan 8. Variabel di sini adalah P dan tidak ada variabel lain. Nah, cara menjawab soal ini adalah kita kalikan dulu dengan sistem distribusi sehingga menghasilkan 4 dikurangi dengan 4P ditambahkan dengan 3P ditambah 15 sama dengan 8. Lalu kita asosiasi untuk P bersama P dan untuk yang tidak ada variabelnya bersama yang tidak ada variabelnya yang lain. Seperti ini. Min 4P ditambah 3P itu min 1P sama dengan 8 dikurangi dengan 4 dikurangi 15 sama dengan minus 19. Maaf, salah, maksudnya minus 11. Nah, sehingga nilai P ini adalah minus 11 dibagi dengan minus 1 sama dengan 11. Jadi kita dapatkan nilai P-nya itu adalah 11. Ini adalah contoh kedua dari sistem persamaan linear satu variabel ini. Selanjutnya, saya memiliki bentuk contoh soal SPLSV yang lain. Di sini, saya memiliki 3Y dikurang 1/4 itu sama dengan 2Y ditambahkan dengan 1/2. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita tuliskan dahulu soalnya. Lalu, kita samakan 3Y bersama dengan temannya yang ada Y-nya. Lalu, untuk yang tidak bervariabel, itu dipindahkan ke teman-temannya. Dari sini, kita bisa menghitungnya secara biasa. Jadi, Y sama dengan 3/4. Karena 1/2 ditambah 1/4 itu sama dengan 3/4. Ini merupakan contoh soal SPLSV yang memakai pecahan. Selanjutnya, saya memiliki contoh soal cerita. Di sini ada jumlah 3 bilangan genap berurutan yang sama dengan 90. Jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya adalah. Cara menjawabnya, kita paparkan dahulu soal cerita ini. Diketahui bahwa 3 bilangan genap itu jika dijumlahkan sama dengan 90. Nah, di sini saya ganti sedikit soalnya. Jadi, saya ingin mengetahui apa saja ketiga bilangan genap ini, angkanya. Cara menjawabnya,
Kita tuliskan A tambah B tambah C itu sama dengan 90. Karena ini bilangan genap, otomatis rumusnya adalah 2 kali N. Sehingga kita bisa tuliskan di sini untuk A-nya itu menjadi 2 kali N karena bilangan genap. Lalu untuk B-nya adalah 2N ditambahkan dengan 1. Karena di soal itu bilangan genapnya berurutan. Nah, jangan lupa dikasih tanda kurung untuk N tambah 1-nya dan juga N tambah 2-nya. Seperti ini jadinya rumusnya. Kita mendapatkan 3 bilangan 2N, 2N tambah 1, dan 2N tambah 2. Lalu, seperti sebelumnya, di sini kita jabarkan dengan sifat distributif. Lalu kita asosiatifkan, kita gabungkan yang NN-nya bersama teman-temannya. Lalu untuk yang angka-angka itu digabungkan bersama teman-temannya. Nah, 2N itu dikalikan dengan 3 menjadi 6N, ditambahkan dengan 2 tambah 4 itu sama dengan 6 yang dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga dituliskan 90 dikurangi dengan 6. Jadi 6N sama dengan 84, N itu sama dengan 84 dibagi dengan 6. Sehingga menghasilkan angka 14. Jadi kita telah mendapatkan untuk nilai N-nya itu sama dengan 14. Lalu, belum selesai sampai di sini, kita akan mensubstitusikan nilai N ini ke dalam persamaan yang tadi. Kan kita sudah mendapatkan 3 bilangan, yaitu 2N, 2N tambah 1, dan juga 2N tambah 2. Kita tuliskan di sini untuk nilai N-nya itu sama dengan 14. Lalu kita substitusikan untuk bilangan genapnya. 2N ditambahkan dengan 2N tambah 1 dan juga 2N tambah 2 sama dengan 90. Nah, N-nya kita masukkan jadi 2 kali 14 ditambahkan dengan 14 ditambahkan 1 dikalikan 2 lalu ditambahkan dengan 2 dikalikan 14 ditambahkan 2 sama dengan 90. Ini hasilnya 28 ditambahkan dengan 14 tambah 1 dikali 2 sama dengan 30 dan 14 tambah 2 dikalikan 2 itu sama dengan 32 sama dengan 90. Sehingga kita berhasil mendapatkan ketiga bilangan genap yang sama dengan 90. Jadi, 3 bilangan genap yang ditotalkan hasilnya 90 itu sama dengan 28, 30, dan juga 32. Kalau seperti soalnya, untuk yang terkecil ditambah terbesar itu sama dengan 60. Karena 28 ditambah 32 itu sama dengan 60. Seperti ini untuk contoh soal cerita dari SPL-SV. Selanjutnya, ini saya punya contoh soal lagi. Fikri membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar 20.000, lalu dapat kembali 2,5. Jika satu buku tulisnya itu diibaratkan X rupiah, maka model matematikanya berapa? Dari contoh soal cerita ini, kita dapat mengetahui bahwa 5 buku tulis itu memiliki harga sama dengan 20.000. Lalu, kita juga dapat kembalian sebesar 2.500. Setelah itu apalagi nih? Oh, ternyata satu buku tulis itu
diibaratkan sebagai X rupiah. Yang ditanyakan, model matematikanya itu seperti apa? Jadi, untuk model matematika, sama seperti bentuk umum SPLSV, itu adalah AX ditambahkan dengan B. Di sini saya ibaratkan buku tulis itu sama dengan A. Atau kita ikutkan saja dengan soalnya, buku tulis itu sama dengan X. Sehingga kita dapatkan 5X, karena buku tulis itu sama dengan X, sama dengan 20.000 dikurangi dengan 2.500. Karena kita dapat kembalian sebesar 2.500. Lalu, 5X-nya ini sama dengan 17.500. Lalu, kita dapatkan X-nya itu sama dengan 17.500 dibagi dengan 5. 17.500 dibagi 5 itu sama dengan 3.500. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya atau buku tulisnya itu untuk satunya adalah 3.500. Kalau untuk modelnya itu seperti yang saya garis bawahi, modelnya itu 5X sama dengan 17.500. Namun karena saya ingin menghitung sampai dapat nilai buku tulis, maka didapatkan nilai buku tulisnya itu 3.500. Jadi seperti ini contoh soal lain dari penerapan SPLSV dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Yang tadi kan persamaan. Kalau yang untuk yang ini itu pertidaksamaan. Masih sama seperti yang tadi bentuknya, namun untuk yang ini itu sama dengannya diganti dengan tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, dan juga lebih kecil sama dengan. Seperti ini adalah bentuk umumnya. Saya kotakan. Ya, ini adalah bentuk umum sistem pertidaksamaan satu variabel. Kita lanjut ke contoh soal. Ini merupakan contoh soal sederhana dari sistem pertidaksamaan satu variabel. Saya punya 5X min 10 lebih besar dari Y. X-nya ini berapa sih? Cara menghitungnya adalah sebetulnya sama seperti persamaan yang tadi. Jadi, di sini kita bisa melakukan pindah ruas. Namun sebelumnya ada kesalahan soal. Ini itu bukan Y, tapi saya ganti dengan 7. Karena ini masih satu variabel. Sekarang kita bisa menghitungnya dengan memindah ruaskan min 10 itu ke kanan. Jadi, 5X lebih besar dari 7 ditambahkan dengan 10. 5X lebih besar dari 17. Jadi, X-nya itu lebih besar dari 17 dibagi dengan 5. Ini adalah hasil penyelesaian untuk soal ini. Dapat dilihat kalau caranya itu sama persis dengan persamaan, cuman ini tinggal diganti lambangnya menjadi pertidaksamaan. Seperti itu. Bedanya, untuk pertidaksamaan kita dapat membuat garis bilangan seperti ini dengan titik 17/5 yang tadi sudah dihitung. Nah, karena X lebih besar dari 17/5, maka X itu ada di sebelah kanan, lalu kita dapat mengarsir untuk nilai daerah X. Jadi, 17/5 ke kanan itu adalah daerah hasil dari soal ini. Selanjutnya, saya memberikan contoh soal lain agar kalian semakin paham. Di sini saya mempunyai X ditambahkan dengan 5 lebih kecil dari 2X dikurangi dengan 4. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini saya tuliskan ulang terlebih dahulu. X tambah 5 lebih kecil dari 2X dikurangi dengan 4. Lalu, kita pindah ruaskan. Untuk X bersama dengan X,
dan angka bersama dengan angka. Jadi, X min 2X lebih kecil dari min 5 dikurang 4. Sama dengan min X lebih kecil dari min 9. Nah, di sini kita merubah tanda pertidaksamaannya karena kita ingin menghilangkan minusnya, sehingga didapatkan X lebih besar dari 9. Seperti ini. Ini salah satu hal yang harus kalian perhatikan ketika mengerjakan pertidaksamaan. Jika kalian ingin menghilangkan minusnya, maka tanda pertidaksamaannya itu kalian ubah. Dan kita buat garis bilangan seperti ini. Untuk X daerahnya itu ke kanan dari 9. Karena X lebih besar dari 9, lalu kita arsir untuk daerah hasilnya. Nah, ini dia hasil dari soal yang kedua ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka, dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Damn.